Shalom, salam sejahtera saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat suatu diskusi yang sangat menarik, yang dimana baru di menit-menit awal saja Ustadz Suma bersama dengan Ustadz Wafi, mereka sudah melontarkan suatu narasi dan tuduhan liar mengenai iman Kristen itu sendiri. Maka dari itu kita akan mendengarkan dan melihat bagaimana tanggapan dan respon bantahan dari teman-teman para apologet Kristen ini. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Orang pilihan juga betul. Syarat menjadi nabi palsu menurut Yesus wajib melakukan banyak mujizat. Macet. Bicara sendiri. Izin Bang, bicara sendiri. Bicara sendiri kayak orang gila. Kau bertanya sama aku. Kau bertanya sama aku, saya jawab. Ya, maka saya tepuk tangan. Ketika Anda mengatakan Paulus banyak mujizat, Paulus memenuhi syarat untuk duduk sebagai nabi palsu. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Jangan jadi orang gila kau. Jangan jadi orang gila. Jangan jadi orang gila. Dengarkan saya, habis itu kau ngomong. Sebab Mesias palsu artinya Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid pilihan juga. Murid-murid di sini. Paulus lolos nggak di sini? Lolos nggak Paulus? Lolos. Jadi kalau kamu katakan Paulus itu hebat, saya katakan hebat. Kenapa Paulus itu hebat? Karena dia mampu menghipnotis miliaran manusia sehingga menjadi bodoh, gak berfungsi otak. Itulah kalian. Silakan dinaikkan lagi tadi. Anda kalau saya ngomong, Anda diam. Anda ngomong, saya diam, gitu. Gantian ini naik lagi, naik lagi. Memang domba kayak gini. Silakan Anda ngomong. Bang, Anda lihat tadi Matius 24 nomor 24, syarat menjadi nabi palsu melakukan banyak mujizat. Silakan. Di situ kan dijelaskan bahwa ada saja orang nanti yang mengaku sebagai Mesias, bukan nanti dari padang gurun, gitu kan? Itu kan wanti-wanti kewaspadaan yang diberitahukan Yesus kepada para murid, ya kan? Ya kan, kalau kita berangkat daripada waktu Yesus menyampaikan itu kepada murid-murid, ya kelak akan datang nih, ada orang mengaku saya Mesias, atau ada Mesias di sana, gitu. Tapi di situ yang mengaku Mesias, Paulus pernah mengaku Mesias nggak? Kan pernah. Kisah Para Rasul 9:22, Paulus mengaku Mesias. Dia ketemu Tuhan, bukan Mesias. Itu dia ketemu Mesias berarti. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 9 nomor 22, Paulus mengaku Kristus. Paulus ketemu Tuhan. 1 Timotius 11 nomor 1, Paulus mengaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Bukan siapakah engkau Mesias? Enggak seperti itu, beda. Siapakah jadi Yesus bukan Mesias. Aku adalah. Jadi Yesus bukan Mesias. Yang kamu aniaya. Ya, Yesus gitu di situ Mesias atau bukan? Dia bertemu Tuhan. Mesias enggak di situ. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Yesus berarti Mesias. Bukan aku Mesias, bedakan. Aku Mesias enggak seperti itu. Tapi Yesusnya ini siapa? Ya engkau Yesusnya ini siapa? Nah, lalu dia bertemu sama Yesus, Suma. Yesus ini Mesias atau bukan? Di sini yang mengaku siapa? Yang mengaku kan Yesus, bukan Paulus. Iya. Nah, tidak ada di situ. Kalau Anda berangkat dari coba kau baca lagi. Kau baca nomor 23-nya coba. Baca nomor 23. Tadi Suma. Baca. Tadi Suma bilang 1 Timotius berapa? 1 Timotius? Iya, 1 Timotius 11 nomor 1. Ya, silakan. 1 Timotius 11 ayat 1 Timotius 1 berapa? 1. Ya. Ayat 11. Bentar. Apa dikatakan di situ? Yang sesudah dengan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, siapa penerima Injil? Tidak ada sama sekali dalam ini. Siapa penerima Injil? Dulu. Siapa yang ditugaskan? Tidak ada sama sekali mention nama Paulus, Bang. Tidak ada sekali, Bang. Siapa yang dipercayakan oleh Elohim untuk mengajarkan Injil? Siapa? Terus menurut Zuma gimana? Apa? Siapa? Emang di sini di ayat ini tertulis jelas benar itu ada nama Paulus di sini.
Jadi semua mengklaim seperti itu. Atau gimana Bang? Silakan. Cek tes. Bang Zuma suaranya hilang? Ya takut itu. Kabur. Seder. Leo. Nggak usah framing lah, kayak anak kecil aja. Kalian dari tadi di sini diam, nggak ada yang menanggapi Kristen. Apa framing aja? Emang dari tadi tidak ada mau menanggapi, tapi kamu nggak bisa lawan Bang Zuma, terlalu jauh kelasnya kalian itu. Ya kan Bang Zuma, itu jaringan beliau. Tunggu aja dulu dinaik, masih di bawah. Selalu unmute saya, kamu ya selalu unmute. Gimana mau bantah? Kamu nggak ada data soalnya ngomong, nggak ada ilmu, kamu nggak ada. Ya sama halnya. Lain aja lah, Kristen yang lain lah, yang lebih kompeten. Kami turun kan nggak ada ilmu. Orang yang ada ilmu itu dipertahankan. Sama halnya sih. Bang, tempat berteduh ini Kristen atau Muslim Bang? Saya Kristen, tapi saya bertanya dulu tadi kenapa Suma kabur itu? Suma saya nggak ada kabur. Apa saya bilang dia selesaikan masalahnya sama. Diam. Nggak ada ilmu kalian ini. Suma selesaikan. Diam. Sama guru saya. Dia takut sama saya. Diam. Nggak ada ilmu, nggak ada otak kalian ini, tahu kau dari tadi. Tahu yang nggak ada Takut otak. sama saya. Dia takut sama dibuat saya. malu loh kalian. Bilang aja. Nggak ada yang bisa jawab di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Kalian nggak bisa jawab, tadi malu kali kalian. Oke, saya Yesus tidak perlu mengatakan dia Tuhan, tetapi Sabar, lewat ya. orang-orang yang ada di sekitar Yesus lah, di situ dinyatakan kebesaran nama Tuhan. Kau jangan bodoh lagi. Bilang Suma selesaikan persoalannya sama Atrut ngundang Suma. Kenapa sih jual-jual orang? Sabarlah di sini, tenanglah. Kalau mau dialog Saya santai. kenapa kemarin diturunin? Jangan gelisah, santai aja dulu. Kita tunggu Bang Zuma, jaringannya itu masih bermasalah. Oke, jadi saya coba jelaskan ya. Jelaskan apa tadi yang di framing satu-satu. Aku sapa dulu Bang. Ibu Derni, selamat malam Bu Derni. Ini Kianzo juga Kristen rupanya. Kenapa nggak ngomong? Ngomong juga lah Ibu Derni. Bang Kianzo. Aku dulu ya menjelaskan. Baiklah, selamat malam semuanya guys, teman Kristen dan teman-teman penghujat Kristen. Iya kan? Apa itu? Siapa boleh hujat Kristen? Iya, teman-teman apologet lah di luar dari Kristen yang menghujat Tuhan Yesus kami. Selamat malam juga, nah, itu ya. Boleh sekali Bang. Ya, oke, saya jelaskan ya. Saya dulu. Pandi lawan Atrut dia undang. Apa sih kalian ini? Kau penakut kau. Ini kayaknya wajahnya aja nggak berani ditunjukkan sama aku. Kayak mana mau berani itu? Ada nyali? Nggak ada nyali. Suruh pakai rok itu Trut. Pakai rok. Aduh. Suruh pakai rok aja. Nggak ada nyali dia itu. Nggak ada ilmu. Udah pakai rok aja. Host, boleh aku ngomong sedikit tentang pendeta Yahya Waloni dulu itu? Ya, silakan. Dulu memang sewaktu aku mendengarkan khotbah Bapak itu sakit kali hatiku. Ditusuk seperti jarum. Sewaktu hidup Bapak itu saya pernah berdoa seperti ini pada Yesus. Oh Tuhan Yesus, jika memang Kau berkuasa, cabutlah nyawanya. Saya bilang. Ibu Darni, nanti dikasih blender lagi, diam. Jangan bahas itu, jangan bahas itu. Semua manusia pasti mati. Kalau sudah pergi Bapak itu, jangan coba lagi kita. Tunjukkan manusia yang abadi di muka bumi ini, coba. Tunjukkan manusia yang abadi. Satu aja yang abadi, nggak mati-mati. Ada Elia. Tunggu dulu, belum siap aku. Maksudku aku mau mengajak teman-temanku Kristen loh, Host. Gini loh maksudku, kalau sudah meninggal, jangan lagi kita angkat-angkat ke video, ke YouTube. Ngajarin. Itu makanya jangan matikan aku, Host. Aku mau mengajak teman-temanku. Aku dulu berdoa seperti yang ku bilang tadi. Nyatanya Yesus menjawab doaku. Tapi selesailah dulu itu. Jangan lagi kita buat video, kita buat ini, jangan. Kasihan juga istri, anak-anak dan keluarganya. Gitu guys ya. Gitu. Maaf. Iya, udah datang bos. Oke, kalau pemimpin ya gitu. Jadi kalau hari ini saya juga mengatakan ya Tuhan, ya dengan kuasamu matikanlah Bu Darni, ya pasti mati Bu Darni. Entah itu besok lusa. Habis itu saya mengatakan wah Tuhan saya paling enggak begitu, bukan begitu caranya. Orang berakal itu enggak kayak gitu. Jadi bukan itu jadi standar kebenaran sebuah agama. Kalau kematian itu bisa dinilai sebuah kebenaran sebuah agama, orang yang mati ini akan keluar dari kubur teriak, Bu Darni, tinggalkanlah agama Kristen, karena agama Kristen itu salah. Tengoklah aku di sini, aku merasakan penderitaan. Kalau Islam, maka Islam juga akan bangun mengatakan hal yang sama yang mati. Saudara-saudara Bu Darni tetaplah Kristen, karena ternyata di sini ada sekarang. Tidak, itu alam gaib dirahasiakan oleh Pencipta supaya kita itu semuanya beriman dengan berakal. Kalau orang mati ini menentukan keselamatan seseorang, maka orang mati ini akan keluar semua di kubur dan akan mengatakan, saya melihat yang selamat itu orang Islam loh, maka kalian Islam semua yuk. Begitu juga kalau Kristen yang selamat, saya melihat orang Kristen loh yang selamat, murtad semua yuk. Tapi bukan begitu.
Jadi tidak ada itu, Tuhan Yesus matikanlah dia dengan kuasa. Mati berarti dia benar. Oh bukan, itu pemikiran kuda. Jadi yang betul itu adalah alam gaib, alam dunia ini, alam fana, alam biologis, alam tempat kita menggunakan akal sehat. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya telah aku turunkan, aku tumpahkan di atas muka bumi. Gunakan akalmu. Bagi yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Itu telah ukurnya. Jadi kalau mengatakan Tuhan matikanlah dia, pasti mati, entah itu besok atau lusa. Habis itu saya bersaksi, inilah kuasanya Allah. Kemarin saya berdoa, mudah-mudahan dia mati betul. Wah, itu pemahaman orang tuyul itu namanya. Jadi kembali kepada tema kita. Yang kita bahas ini tentang sebuah aspek kebenaran, bahwa yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu adalah Yesus lain. Gak usah lompat-lompat bang, kita masih di mujizat Nabi Muhammad. Ya, sekarang ketika Anda membaca Matius 24 nomor 24, syarat untuk mencari nabi palsu menurut Yesus di situ apa? Coba kau jawab. Matius berapa? Kamu baca? Ya, silakan. Yang mana ini? Yang mana yang mau tadi jawab? Bang Roma tunggu dulu Bang Roma, kasih Balwin dulu selesaikan ini. Dia belum percaya nih ayat Yesus ini. Yang Yesus ngomong. Silakan Bang Balwin, ini dibaca besar kali. Bengkok ginjal. Silakan baca. Baca itu. Baca. Hostnya silakan baca. Oke. Enggak mampir ya kan. Oke, Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan sekali suaraku. Mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Terus tanda-tanda yang dahsyat. Sabar. Tanda-tanda yang dahsyat. Poin kamu dari poin kamu apa? Ya ini saya kembalikan sama kamu ini nih. Apakah termasuk tanda-tanda dahsyat melihat cahaya dari langit mengelilingi dirinya? Apakah itu termasuk tanda-tanda dahsyat? Jawab. Ya, tanda-tanda dahsyat. Bagus. Dan itu memang kuasa Allah. Dan ya. Itu dalilnya. Kau kenapa kayak lupa ingatan? Sebab nabi-nabi palsu akan muncul. Kok nabi-nabi palsu kau katakan itu tanda-tanda ketuhanan? Ini jelas nih. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Paulus memenuhi ini enggak? Jawab dulu. Memenuhi? Bukan, si Balwin. Memenuhi enggak ini? Memenuhi enggak? Mujizat ya. Kalau tanda-tanda dahsyat? Tanda-tanda dahsyat? Enggak. Jadi yang kamu katakan itu tanda-tanda suara dari langit, cahaya dari langit mengelilingi dia itu bukan tanda dahsyat. Bukan. Jadi itu hanya biasa saja. Jadi begini, Bang. Hal biasa. Jadi maksudnya dengan Matius 24 itu menceritakan tentang kisah nabi-nabi palsu yang akan datang. Kok akan datang? Tentang Paulus. Siapa orang-orang pilihan di sini? Orang-orang pilihan di sini itu siapa? Siapa orang-orang pilihan yang dimaksud di sini? Itu bukan ditunjukkan. Iya, siapa? Ini, saudara. Ini akan datang nabi-nabi palsu. Itu akan datang. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang-orang yang ada di Bukit Zaitun. Baca dalil sebelumnya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu di situ siapa? Murid. Enggak usah, Dinda, kamu jangan menjawab. Biarkan mereka supaya mereka waras. Ya, kamu di situ siapa? Lanjut. Enggak usah, silakan lanjut. Siapa kamu di situ? Biar enggak gila permanen kalian. Siapa kamu di situ? Lanjut. Siapa kamu? Silakan. Kok lanjut. Siapa kamu di situ? Jawab. Lanjut. Kamu di situ siapa? Kok lanjut? Ini dulu supaya kalian nggak pede, nggak percaya diri bahwa itu adalah kalian. Jangan GR kalian. Cuma nanti habis ini tolong jawab pertanyaan saya yang barusan. Kamu itu pada saat itu murid Yesus. Murid Yesus. Berarti penyesatnya itu datang kepada siapa? Nabi palsu itu datang kepada siapa? Paul. Di sekitar itulah kepada murid. Enggak kali dia berkhotbah akhir zaman. Itu khotbah akhir zaman. Yesus mengatakan kepada muridnya agar nabi palsu itu datang kepada siapa?
murid-murid dan sekitarnya itu, dan sampai akhir zaman, kepada sampai sekarang juga. murid-muridnya. Gitu. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa? Paulus. Berarti nabi palsunya adalah? Oh tidak. Lah kok tidak pula? Bang Juma, pikiranmu yang error. Masalah generasi. Jawabannya ini baca generasi. ayat 27. Baca ayat 27. Baca. Tenang. Itu untuk membantah. Aku berpikir Bang Juma, dengar. Sabar, ini jawabnya. Sabar, Budarni. Dulu. Sekarang ketika kemudian dikatakan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesus kepada muridnya percaya atau jangan percaya? Percaya. Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Udah, aku diam dulu Bang Juma ya. Aku bicara. Kenapa dikatakan jangan kau percaya? Karena sewaktu kedatangan Yesus kepada Paulus belum akhir zaman. Buka otak Bang Juma. Berarti pertanyaannya. Berarti pertanyaannya, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Maksudnya di sini akhir zaman kelak. Cuma akhir zaman masalah generasi kawan-kawan. Akhir zaman itu Paulus itu secara pribadi didatangi Yesus, bukan akhir zaman Bang Juma. Bertemu. Jangan bicara sendiri dong. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, perintah Yesusnya kepada muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Bukan kepada Paulus jangan percaya. Iya, lalu siapa yang ini kau putar balik putar balik itu. Siapa yang mengaku bertemu dengan padang gurun? Siapa yang mengaku bertemu dengan padang gurun? Siapa? Ayat 27. Ayat 27. Itu tentang akhir itu sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak Yesus datang. Waktu kedatangannya timur memancar dari cahaya memancar dari timur ke barat. Itu kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum akhir zaman. Buka otakmu Bang Juma, buka. Oke, saya buka otakku. Oke. Aku nengok Bang Juma ini ya. Menyesatkan aja terus. Oke, saya buka otakku. Jadi menurut Yesus, tanda kedatangan dia seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Tanda kedatangan Kristus yang datang kepada Paulus sama enggak dengan tanda kedatangan Yesus yang disebut Yesus? Sama enggak? Jawab. Sama enggak? Enggak ada nenek kilat memancar. Itulah Budarni. Berarti bukan kedatangannya akhir zaman itu Bang Juma. Bang Juma yang bohong. Akiwa Bang Juma itu lambat. Misok 2 bungkus. Saya tanya dulu Budarni. Saya tes IQ-nya Budarni. Iya. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Tanda-tanda kedatangan Yesus, bintang berjatuhan, gempa bumi, baru apalagi itu tadi cahaya memancar dari timur ke barat. Sekarang kalau tanda-tanda itu terjadi pada saat Paulus bertemu dengan Kristus di abad pertama, akhir zamannya kapan? Gak ada dibilang nubuatan seperti itu. Kenapa ngarang Bang Juma? Sekarang IQ-nya yang rendah siapa? Sekarang akhir zaman belum datang, belum tiba. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Tuhan Yesus sewaktu sama Paulus belum akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus. Kenapa bilang gak Yesus? Itu Yesus itu datang. Kata Yesus, ada ayatnya. Kalau aku yang datang. Kisah 9 ayat 15. Kata Yesus, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuh. Itu kalau Yesus yang datang. Kalau datang akhir zaman. Kalau akhir zaman datang, kan belum datang dari akhir zaman, belum. Kedatangan kepada Paulus masih dia memilih sendiri Paulus. Justru kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Maksudnya kalau akhir zaman kalau Yesus datang itu kilat memancar dari timur ke barat loh Bang Juma. Bintang-bintang berjatuhan loh Bang Juma. Nah, itu terjadi nggak di abad pertama? Belum ada. Berarti yang datang di abad pertama itu bukan Yesus. Kedatangan Yesus kedua kali belum. Lah berarti yang datang kepada Paulus siapa? Itu Yesus memilih secara ada tanda-tanda enggak? Supaya ada tanda-tandanya enggak? Ada tanda-tanda bahwa itu Yesus enggak? Ada tanda-tanda enggak? Apa? Ada enggak tanda-tanda menyertainya? Yesus memilih Paulus itu belum tanda-tanda. Ada tidak tanda-tanda itu? Ada tidak? Ini yang kelima kali kutanya. Ini yang kelima kalinya. Ada tidak tanda-tanda yang Yesus sebutkan? Ada enggak tanda-tanda itu? Ada enggak? Duh, penipu kali Bang Juma ini betul. Ada tidak tanda-tanda menyertainya? Enggak ada. Enggak ada. Menemui Paulus. Berarti yang datang siapa? Akhir zaman. Berarti yang datang siapa? Tidak akhir zaman. Berarti yang datang siapa? Yang datang itu Tuhan Yesus. Lah, tanda-tanda itu ada enggak? Itu bukan kedua kali kedatangan akhir zaman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Paulus. Ya Allah ya Karim. Kata Yesus ketika ditanya di Bukit Zaitun. Oh Yesus, Bu Yuni aja didatangi Yesus. Belum akhir zaman itu. Kata Yesus Budarni.
Bu Darni, Bang Juma jangan sesatkan kami umat Kristen dan seluruh dunia. Jangan Abang Juma sesatkan. Kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, percaya atau jangan percaya? Kalau akhir zaman, jangan percaya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya kami. Memang iya. Karena ini nggak Bang Juma lagi. jadi nggak ngerti Bang Juma. Kulang lagi, Bu Darni, Bang Afida, barakallahu fik. Kulang lagi. Kalau tanda-tanda yang Yesus maksudkan terjadi misalnya di abad pertama, maka akhir zamannya kapan? Kenapa jadi Bang Juma mengatakan seperti itu? Nggak ada datanya. Hanya sekali Bang Juma bicara seperti itu. Bang Juma. Hanya sekali Yesus berbicara seperti itu. Ya, kedatanganku ya, hai murid-muridku. Awalnya dikatakan kepada murid-muridnya, kedatanganku tandanya, biar kalian tahu ya, cahaya dari itu sudah terjadi belum? Itu sudah terjadi belum? Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Akhir zaman itu. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus, tapi secara pribadi dia memilih. Yang penyesat siapa? Ente atau saya? Bang Juma penyesatnya. Memutar balikkan Injil. Gimana ceritanya orang ini? Kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, iya, jangan kau percaya, sebab di akhir zaman kedatangannya yang kedua kali itu. Waktu kedatangannya ke Paulus belum akhir zaman. Itu belum kedatangannya akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Itu untuk murid-muridnya loh dipesan. Pantasan tetap Kristen, Bu Darni. Memang otak nggak berfungsi. Memang iyalah untuk murid-muridnya pada saat itu awalnya. Iya, tapi ini kan nubuatan ini. Berlaku kan sampai sekarang dari murid-murid. Wajar Ibu masih Kristen hari ini, wajar. Wajar Bu Darni masih Kristen. Yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Wajar masih Kristen Anda, karena memang Anda masih gila, wajar. Pantasan Anda masih Kristen sampai hari ini. Ternyata memang otak Anda itu nggak berfungsi, Bu Darni. Maafkan saya, kawan. Kita boleh berteman sebagai anak bangsa, tapi dalam hal akidah, Anda seibarat hanya kera betina yang tidak bisa menggunakan akal sedikit pun. Kata Yesus, apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur ke barat, demikianlah kelak kedatangan aku sebagai anak manusia. Itu ayat tidak putus, itu bersambung. Data 27-nya itu dimulai dari data 26. Bahkan pangkalnya yang paling utama itu di data 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya yang dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatangan aku. Jadi kalau ada yang mengaku Mesias di sini, di sana, jangan kau percaya. Ini malah larinya ke akhir zaman. Tuyul, kampret. Kalau Yesus asli yang datang kepada Paulus, maka tanda-tanda ini akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di tengah langit anak manusia. Manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat Yesus di tengah langit. Itu kalau yang datang pada saat di Paulus abad pertama adalah Yesus asli. Tetapi karena bukan Yesus asli yang datang, cuman begitu doang seperti cahaya senter, jangan kau percaya. Tuyul. Susah kali hari ini, susah, memang susah. Bagaimana nggak susah? Kamu orang penting di gereja. Kata iblis, ini kalau Bu Darni ini sampai waras, ada ratusan orang bisa meninggalkan iblis. Makanya dia dikasih gila terus nih. Dia yang bikin sendiri. Kan murid datang tuh di data nomor 3. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir kehidupan di dunia ini? Kata Yesus, kan ditanya tuh, berarti skala prioritas pengajarannya tentang akhir zaman. Bukan akhir zaman itu harus berlalu dulu 2000 tahun, 3000 tahun, enggak. Kapanpun Yesus datang, itulah akhir zaman. Kalau Yesus datang sehari setelah muridnya bertanya pada saat itu, ya itulah akhir zamannya. Dan kalau Yesus yang datang kepada Paulus di padang gurun di tahun 50, maka akhir zamannya tahun 50 Masehi. Dan sudah tak ada kehidupan sekarang ini. Karena sudah akhir zaman. Kenapa bisa tahun 50 akhir zaman? Karena pada saat Yesus turun diiringi dengan tanda-tanda dahsyat, yaitu tanda-tanda kiamat. Bu Darni mencoba untuk memisahkan itu. Tidak, Bu Darni. Justru karena bukan Yesus yang datang pada Paulus, maka kiamat belum terjadi.
Andai saja Paulus ini menerima kedatangan Yesus, kiamat sudah. Nggak ada sudah kita, udah kiamat dari abad pertama. Tapi karena yang datang itu palsu, maka kita masih hidup sampai hari ini. Jangan percaya. Tapi kalian malah percaya, jadilah ahli tank. Setelah jadi ahli tank, jadilah orang tak berakal. Inilah jadinya kalian. Kalian menganggap yang kalian sembah Yesus Kristus. No. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan orang lain menuhankan dirinya. Yesus turun ke bumi sebagai duta, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Mesias kepada Bani Israel. Mengajak Bani Israel hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi saja. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus sebagai utusanmu. Tuh, ini nggak ada itu sembahlah aku adalah Tuhan yang turun ke bumi mengosongkan diriku. Nggak ada itu. Itu karangan Kristus yang dibisikkan kepada Paulus, sehingga Paulus nabinya si Kristus ini menuliskan surat 13 kitab. Itu gampang kok kalau mau memahami dengan baik. Cuma saya bingung, kalian ini jenis ular apa? Bingung saya, kalian ini jenis ularnya yang mana? Kalau yang datang kepada Adam kan jelas ularnya berbentuk ular memang, tapi kalian berbentuk manusia, makanya saya bingung ular jenis apa kalian ini. Silakan Dinda Fandi. Kalau masih ada Budar ini dinaikkan. Ada beliau di bawah. Biar dia tenang dulu, habis tenang baru kita naikkan lagi, biar jernih otak. Okay. Silakan Budar nih, kirim permintaan ku jamba aja. Ini ada Bang Kianzo sama Bang Jeremy, Katolik sama Protestan nih. Gimana? Ada tanggapan Bang Jeremy sama Kianzo? Silakan, saudara. Bang Jeremy sama Kianzo, silakan dibuka mikrofonnya. Ibu Darni kalau sudah tenang, naik kembali Ibu Darni. Jangan marah-marah, Ibu Darni tadi marah-marah. Makanya ku turunkan dulu biar tenang gitu loh itu. Ya kan? Ibu Darni, halo. Ya aku sambil makan ku dengar dulu. Iya, makan dulu. Bang Juma menyesatkan Kristen. Oke, silakan Bang Jeremy. Bang Jeremy, tadi mau ngomong Bang Jeremy. Oh iya, berarti Bang Juma, berarti kesimpulannya Paulus itu nabi palsu ya? Begitu Bang? Tidak diragukan Bang, tidak diragukan. Kalau dia bukan nabi lalu apa namanya? Kok dia menulis kitab 13 itu apa? Dari mana? Itu wahyu Tuhan atau karangan sendiri? Sedangkan dia mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Sedangkan 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Pauluslah itu. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Satu-satunya manusia yang membawa-bawa nama Yesus sebelum pengikutnya Kristen, yang mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia, hanya Paulus. Maria mengakui anaknya manusia. Elizabeth, Zakaria mengakui anaknya manusia. Yohanes Pembaptis mengakui yang dibaptis ini adalah anak manusia. Murid-muridnya mengakui gurunya adalah manusia. Giliran Paulus tidak mengaku Yesus datang kepadanya sebagai manusia. Penyesat. 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Ya Paulus dong. Begitu saudara. Jadi Paulus itu nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 aja, Paulus itu sudah disebut nabi. Dan di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi. Di antaranya Saulus. Tuh, dibacakan di sana. Dia adalah seorang nabi Paulus itu. Istilah Saulus ke Paulus itu kan cuma cara nipu aja ya. Biar nggak ketahuan ternyata dia ini adalah nabi. Nabi palsu tapi. Lanjut Bang. Silakan Bang Jeremy atau Bang Kianzo mungkin mau tanggapin. Bang Kianzo silakan. Iya, terima kasih Bang. Nah, jadi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Suma, jadi menurut Bang Suma seakan-akan Paulus ini nabi palsu. Nah, Paulus sendiri ia berjumpa dengan Yesus untuk mengabarkan Injil. Nah, keuntungan Paulus untuk memilih sebagai nabi palsu ini apa sebenarnya? Tidak ada satupun keuntungan bagi dirinya. Justru sebelum sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia hidup dengan kekayaan dia. Tetapi setelah ia dipilih sebagai Yesus untuk mengabarkan Injil, malah dia menderita. Dia menderita. Lalu keuntungannya apa dia menjadi nabi palsu? Bahkan dia dipenjarakan. Nah, kalau dia itu nabi palsu, maka ada tanda-tanda, ada upaya-upaya yang menguntungkan dirinya. Misalnya dia mengambil rampasan perang, nah itu pajak-pajak bagi dirinya. Tapi ini pun tidak. Dia malah dipenjara
namun dia tetap giat untuk mengabarkan Injil itu. Begitu. Jadi untuk mau menyimpulkan bahwa dia nabi palsu, tidak. Saya boleh bertanya, Bang? Ya. Keuntungan iblis menyesatkan Adam apa? Keuntungan iblis. Keuntungan loh ya. Ya. Apa keuntungan iblis menyesatkan Adam? Ya, bagaimana dia bisa menguasai Adam dan Hawa sehingga tidak mengikuti perintah Tuhan. Perintah Allah. Untungnya apa? Apa untungnya bagi dia? Dia berhasil. Setelah berhasil apa yang didapatkan? Hadiah apa yang dia dapat? Surga. Oh tidak, itu beda. Kalau setan iblis itu memang tidak ada tempat bagi dia di surga. Iya, makanya saya katakan tidak ada kalau bagi dia. Saudara, kalau keuntungan bagi iblis itu adalah ketika kita menjauh dari Tuhan. Nah, itu keuntungan bagi dia. Apa hadiahnya buat iblis? Iya, itu hadiahnya itu ketika kita jauh dari Tuhan. Itu satu keuntungan. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa bagi mereka? Justru iblis itu dia mau membawa kita ke neraka. Iya, hadiah yang diterima oleh iblis setelah berhasil membawa kita ke neraka apa hadiahnya? Iblis mau adalah ketika kita jauh dari Tuhan itu. Iya, hadiahnya apa setelah mereka melakukan itu? Tidak. Hadiahnya adalah ada nggak hadiah yang ditemukan yang didapatkan iblis ketika dia menyesatkan manusia? Tidak ada, iblis itu sendiri. Tidak ada. Terus kenapa Anda mencari hadiah untuk Paulus? Apa kata Anda, apa yang didapatkan Paulus setelah menyesatkan manusia? Pertanyaan yang sama. Apa yang didapatkan iblis setelah dia menyesatkan manusia? Sama-sama nggak ada. Penyesat itu nggak ada. Yang iblis mau adalah kita jauh dari Tuhan. Apa hadiah yang ditemukan oleh iblis setelah menyesatkan manusia? Manusia menyembahnya. Hadiahnya manusia menyembahnya. Manusia menyembah setan. Oke, manusia menyembah setan. Ya, itu hadiahnya. Ya, Paulus baik. Ingat. Orangnya dipenggal. Oke, baik. Dengarkan saudara-saudara. Bu Darni mengatakan hadiah yang didapatkan iblis setelah iblis menyesatkan manusia, manusia menyembah iblis. Pertanyaan saya ini, adakah nama atau gelar dari pencipta langit dan bumi dengan gelar Kristus? Tenang. Pikirannya tenang, jawabannya yang bagus. Di antara nama-nama Tuhannya orang Yahudi, ada nggak yang bergelar Kristus? Ayo, tenang. Boleh jawab bersamaan, boleh. Silakan. Ada tidak gelar Tuhannya orang Yahudi dengan gelar Kristus? Oke, baiklah. Gelar Tuhan orang Yahudi adalah Elohim. Kristus ini adalah firman Elohim. Aduh, jangan terlalu sok pintar tapi Kristus ini adalah firman Elohim sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ada tidak gelar Tuhannya orang Yahudi dengan gelar Kristus? Ada nggak? Kristus itu kan yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Saya ulang lagi teman-teman. Ada nggak gelar Kristus bagi Tuhannya orang Yahudi? El Eloah, Elohim, El Shaddai, Edonai, Yohepape atau Yehova, terus Jireh, Rafa, Nisi, Emkades, Shalom, Elohim, Sekedenu, Rohi, Sama, Sabaoth, El Elyon, El Eroi, El Olam, El Gibor. Ada nggak Kristus gelar Tuhannya Yahudi dengan gelar Kristus? Ada nggak? Nggak ada bang. Nggak ada. Pertanyaannya, ada nggak penyesat bergelar Kristus? Nggak ada. Di mana ada tertulis Kristus penyesat? Di mana? Saya ulang lagi. Ada nggak penyesat bergelar Kristus? Bang Jemi jawab, Bang Jemi. Ya. Ada. Setahu saya nggak ada bang. Matius 24 nomor 24, waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab banyak penyesat datang dan membawa namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Gelar penyesatnya apa tadi? Akulah Kris. Itu yang dikatakan nabi palsu. Ingat, saya simpulkan sebelum Anda ambil alih. Anda tadi mengatakan bahwa keuntungan iblis ketika dia menyesatkan adalah manusia menyembahnya.
Di antara manusia ternyata ada yang menyembah Kristus. Kalau Kristus yang disembah oleh Kristen ini adalah Tuhan, pertanyaannya, ada nggak gelar Kristus bagi Tuhannya orang Yahudi? Tidak ada. Lalu Kristus yang Anda sembah ini siapa? Kristus yang Anda sembah ini siapa? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti gelar penyesat adalah Kristus atau Mesias. Dengan kata lain, 2 miliar manusia di atas muka bumi ini menyembah Kristus. Kalau Tuhannya orang Yahudi tidak pernah bergelar Kristus, yang kalian sembah bergelar Kristus ini siapa? Jawab. Bang Juma, bahasa Ibrani Kristus apa Bang Juma? Mesias. Ya udah, adakah orang Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Mesias? Mereka menunggu Mesias, menunggu orang, bukan menunggu Tuhan. Itulah, Yesus yang tunggunya itu. Yesus orang atau Tuhan? Orang atau Tuhan? Yesus. Orang atau Tuhan? Yang mereka tunggu orang atau Tuhan? Yang ditunggu orang Yahudi itu adalah Mesias. Orang atau Tuhan? Orang atau Tuhan? Orang atau Tuhan? Tuhan yang ditunggu mereka. Inilah saudara-saudara. Inilah saudara-saudara. Inilah lihat penyesat yang nyata di depan kita. Orang Yahudi itu menunggu Mesias, menunggu manusia yang diurapi oleh Elohim, bukan menunggu Tuhan. Bang Juma, inilah penyesat. Dengar. Inilah penyesat. Dengar Bang Juma. Dengar Bang Juma penyesat. Yesaya 25 ayat 9. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah kita. Siapa itu? Apa? Yesaya berapa? Yesaya 25 ayat 9. Oke. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah kita. Siapa itu? Oke, kita baca dulu. Makanya Bang Juma penyesat. Aku bilang penyesat. Oke, kita baca. Oke. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Pertanyaan saya, Yesaya ini berbicara tentang siapa? Ayo. Yang datang ke Sion itu siapa, Bu Darni? Itu nubuat tentang Yesus itu sendiri. Tunggu, saya ulang lagi. Ucapan syukur. Saya ulang lagi. Judulnya baca. Iya, saya tahu. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ketika berbicara tentang Sion, itu yang dibahas siapa di sana? Ayo, Bu. Siapa? Aku ditanya. Aku ditanya. Iya, ini memang ini adalah nubuatan. Ini nubuatan Yesaya ini. Nubuatan apa? Nubuatan. Mereka ini orang Yahudi menunggu. Saya ulang lagi. Dengar. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Yesaya berapa? Yesaya 25 ayat 9. Ya. Saya ulang lagi. Pada saat orang-orang Yahudi menunggu Mesias, apakah yang mereka tunggu ini Tuhan atau manusia? Pastilah Tuhan ditunggu. Oke, baik. Oke, saya ulang lagi. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya ini adalah Elohim kita. Oke? Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 nomor 1. Siapa yang disebut Elohim kita di situ? Elohim itu pencipta langit dan bumi. Saya ulang. Keluaran 7 nomor 1. Siapa yang disebut Elohim di situ? Ayo, semangat. Yuk. Pakai sini balik. Ini dulu, Yesaya 25 ini nih. Iya, supaya Anda ngerti. Manusia atau Elohim? Supaya Anda ngerti yang dimaksud. Enggak. Ini dulu jangan lari ke sana. Jangan dulu lari ke sana Bang Juma. Ini dulu Yesaya 25 ayat 9. Tadi Bang Juma, Yahudi menunggu manusia. Sementara ini Elohim yang ditunggu mereka. Tuhan yang ditunggu pencipta langit dan bumi. Ngapain pula nunggu manusia? Sengit-sengitnya manusia. Keluaran manusia menunggu manusia. Gimana sih? Lihat aku mengangkat engkau sebagai Elohim. Siapa yang diangkat sebagai Elohim? Nabi Musa. Nabimu ini cerdas sekali. Yang ditanya Kristen kok dia sekali yang ngomong. Jengkel lagi kan. Gak usah, biarkan mereka belajar. Orang-orang tak berakal ini biarkan belajar. Siapa yang diangkat menjadi Elohim? Siapa?
Musa diangkat. Musa ini diangkat. Musa sebagai ayahnya manusia atau bukan? Bukan seperti itu maksudnya Bang Mama. Kenapa Anda mengatakan bukan Musa sementara Musa ini manusia? Bang Juma satukan Yesaya 25 ayat 9 ke sini. Beda Darni. Kalau Anda berbicara mengenai Yesaya, Bu Darni, itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Kenapa? Karena kitab Yesaya itu bercerita tentang raja-raja Yehuda dan bercerita tentang raja-raja Yerusalem. Itu sedang berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada zamannya kemudian nabi-nabi mereka. Tak ada hubungannya dengan Yesus. Coba Anda baca Yesaya 1. Ya, ayo. Tunggu dulu, jangan dulu lari. Ini dulu belum terjawab. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Allah katanya Elohim bukan manusia ini ya. Inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Siapa lagi ini kalau enggak Tuhan Yesus kita? Ya karena kalian terpengaruh oleh Yesus Kristus yang digurun. Inilah makanya Yesus mengatakan, jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang kepadamu. Kalau dia mengaku Kristus, ini akibatnya. Yesaya 25 itu berbicara mengenai utusan Tuhan yang datang pada masa pada masa mereka diutus, pada mereka itu nabi-nabi. Makanya Anda baca Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, raja-raja Yehuda. Ini dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem pada keempat zaman. Zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia. Bukan zaman Yohanes Pembaptis. Jadi itu tidak bercerita tentang Yesus. Jadi kan Bang Juma, orang Yahudi jelaslah mereka sampai hari ini menantikan Tuhan Elohim mereka. Tapi yang mereka tunggu, menantikan Tuhan kami juga yang akan datang, yaitu Tuhan yang Yesus mereka yang tunggu akan itu bukan Tuhan. Yang mereka tunggu itu utusan Tuhan selayaknya Nabi Musa, Daud. Ini Elohim, Salomo. dengar Bang Juma. Di sini aja Bang Juma udah menyesatkan. Bang, baca ayat 20 ayat 6-nya. Dengar ya, aku baca ya. Ya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa. Menyediakan suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah menyatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan diadakannya. Ini menunggu pencipta ini Bang Juma, bukan menunggu manusia. Oke? La haula wala quwata illa billah. Yesus Kristus yang digenapi oleh Yesus itu sendiri. Kristen ini dari mana kok bisa memaknai kitabnya Yahudi seperti itu? Ilmu dari mana? Ngarang, paman ngarang. Kalian memaknai kitabnya Yahudi dengan konsep Roma Yunani. Keliru itu. Karena orang-orang Yahudi menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Mesias bagi orang Yahudi itu adalah juru selamat mereka. Sama seperti Daud, sama seperti siapa? Daud, Musa, Salomo, itu Gideon, sama itu. Hezkia, itu yang mereka tunggu. Bukan Tuhan turun ke bumi. Turun ke bumi manusia hancur. Karena kalian mengusung konsep Kristus Tuhan yang di padang gurun, ya seperti itulah adanya. Kalian memaknai kitabnya agama lain dengan serampangan seperti itu. Oke? Jadi kembali kepada tema kita, bahwa Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Elohim. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan kepada manusia untuk menyembah kepada Kristus. Adakah Tuhannya orang Yahudi bergelar Kristus? Enggak ada. Adakah penyesat bergelar Kristus? Ada. Siapa penyembah Kristus hari ini? Kristen. Yuk, makasih Bang Zuma.
Oke. Malam ya, lama tak ketemu ini. Iya. Silakan. Oke, narasi Bang Zuma itu kelihatan bagus ya, tapi sebenarnya itu kan Anda lagi mengarang. Jadi begini ya, pernyataan Yesus itu di dalam Matius pasal 24 yang dikutip tadi seolah-olah mau mengingatkan bahwa yang bergelar Kristus itu adalah penyesat, dan itu adalah yang orang Kristen akui, yang ngomong itu adalah Yesus. Lalu seolah-olah Bang Zuma mau bilang Yesus itu ya penyesat, atau orang Kristen sedang mengikuti yang sesat, begitu ya? Bung, ya, Yesus kan berpesan kepada muridnya agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus kan? Bang Zuma berpikir bahwa Paulus itulah yang menjadi Kristen pertama? Bukan, saudara. Bang Zuma, dengar dulu ya, ini narasi saya. Bang Zuma salah, seolah-olah orang Kristen sedang mengikuti Paulus. Ya emang. Karena sebelum Paulus sudah ada Kristen. Lah memang nggak ada Kristen sebelum Paulus. Sebelum Paulus sudah ada Kristen. Siapa? Di mana dalilnya? Ngerti tidak? Paulus bertobat pasal berapa di dalam Kisah Para Rasul? Oke, sejauh mana pemahaman Anda? Coba jabarkan kepada saya pasal berapa Kristen itu ada, pengikut Kristus itu ada di dalam Kisah Para Rasul? 11. Dari mana dalilnya? Coba silakan baca kalau itu di pasal 11. Anda mau belajar atau pura-pura nggak tahu ini? Tidak ada pasal 11 baru disebutkan ada orang yang mengikuti Yesus. Anda salah. Gereja itu lahir Kisah 2. Paulus itu bertobat pasal 9. Gereja. Artinya kok aneh. Rasul 2 itu sudah ada gereja. Kok aneh? Gereja apa, Gereja. Anda tidak percaya, Anda tidak ngerti. Nah, di sinilah kesalahanmu, Bang Zuma. Parah. Sekarang yang Anda terjemahkan gereja itu apa? Gereja itu tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus. Kok jadi tubuh Kristus? Masalah generasi. Oke, sekarang saya yang menyampaikan ya. Silakan Anda. Yang tadi Anda sebut gereja itu tertulis di mana? Ya sudah. Kepas. Matius pasal 2 pasal 16 ya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang kemudian. Lalu Yesus berkata, menurutmu siapakah aku ini? Lalu dijawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perhatikan ya. Lalu atas dasar itu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan ya mendirikan jemaatku. Udah? Mana gereja? Mendirikan jemaatku. Jemaat itu ya gereja. Nenekmu kiper. Oh, nenekmu kiper. Anda telah kalah. Makanya Bang Zuma begini. Saya ingatkan Anda belajar teologi berapa SKS? Saya belajar 1000 SKS per hari. Bohong. Ini pembohong. Ini kan penyesat itu. Nah, saya ingatkan Anda, Bang Zuma. Oke. Sorry, sekarang bicara sehat sekarang. Oke. Saya mau tanya dulu Anda. Anda menghargai ada sarjana di kelompok Anda, di agama Anda. Anda tidak sarjana, ada master, ada doktor. Ada. Betul. Ada. Betul. Nah, di dalam agama yang lain selain agama Anda ada tidak? Di Hindu, di Buddha, di Kristen ada tidak menurut Anda? Ada. Oh, ada. Nah, jika begitu, kalau Anda baru belajar yang Anda model-model begini, lalu Anda menggurui orang-orang yang sudah belajar, makanya Anda tidak ngerti teologi. Oke. 1000 SKS itu mata pelajaran apa, mata kuliah apa yang Anda pegang? Mata kuliah mewaraskan Kristen. Itu setiap hari yang belajar itu. Bagaimana mewaraskan Kristen supaya tidak gila permanen. Anda tidak pernah belajar, tapi Anda Oke. Sekarang begini. Jangan Anda bertanya. Tanya Anda yang pintar, Anda yang sarjana. Tanya Anda yang sarjana. Sekarang saya tanya sama saudara. Ketika kemudian Petrus atau Kepas ini diajarkan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat-jemaat yang dibentuk oleh Yesus itu jemaat-jemaat berkuluk atau tidak berkuluk? Jawab dulu. Berkuluk itu apa? Sorry. Berkuluk. Bersunat atau tidak bersunat? Oke, ya. Apa okenya? Saya jawab ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 16 itu masih buat. Gigi lu panjang. Ini yang kamu dapatkan. Ini yang kamu dapatkan, mendapatkan ijazah S1, S2, S3, S tentong, tapi song. Saudara, kau diam, saya ajarin. Tidak bersunat, jangan diam, saya ajarin kau. Dari dulu kau memang gila. Dari sejak zaman Zoom kau sudah gila memang. Ku ajarin samamu ya.
Ijazah seseorang. Ijazah itu, diam dulu anak kecil. Diam dulu anak kecil. Anak kecil diam. Anak kecil diam. Anak kecil diam. Gantian kita ngomong kan? Gantian. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Jangan karena Anda setiap hari makan anjing, Anda menggonggong di sini, ya. Diam, tenang. Jangan ngos-ngosan. Lidahnya dimasukkan, lidah dimasukkan, lidah. Bagus, dengarkan. Ijazah itu hanya bukti orang itu pernah sekolah, tapi bukan bukti kalau orang itu pintar. Paham ya? Paham ya, Dek? Itu. Camkan itu baik-baik. Kau mungkin berlapis-lapis ijazahmu. Ada warna kuning, coklat, hijau di langit yang biru, ya. Tapi bukan berarti kamu lebih paham Bible daripada Bang Suma. Oke? Sekarang ketika Anda berbicara, yang disebut Kristen itu bukan murid Paulus yang pertama di Antioquia. Lantas saya tanya, mana dalilnya? Anda lari ke Matius 16. Matius 16, ketika Anda mengatakan jemaat ini adalah Kristen, Anda berarti tuyul, bakar ijazah kau itu. Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Paulus yang ngomong. Berarti jemaat yang dibangun oleh Petrus pertama kali adalah orang-orang Yahudi. Kurangi makan tikus. Oke? Kurangi makan tikus supaya otakmu berfungsi dengan baik. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jemaat yang dibangun oleh Kepas atau Petrus atas perintah Yesus itu jemaat orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab pakai dalil. Bicara dulu Bang Suma, baru saya jawab semua. Gak usah kau ngomong kayak gitu. Gak usah, kau udah ngomong. Tunjukkan apakah jemaat yang mula-mula didirikan oleh Kepas itu orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab. Oke, saya yang jawab ya. Ini memang situ. Jangan suruh orang situ. Di situ yang punya ijazah tapi palsu. Biar ini giliran saya. Oke, giliran saya ya. Petrus itu dialah sebagai tokoh yang memang dipanggil sebagai rasul untuk orang Yahudi. Paulus adalah tokoh atau rasul untuk non Yahudi. Tetapi gereja sudah berdiri di Kisah Rasul 2 sebelum Paulus bertobat, ya. Dan itu menggenapi nubuat Yesus yang menyatakan di atas batu karang ini. Kalau saya balik, kalau Bang Zuma mengerti kata akan secara tensis, ya, itu mau menyatakan waktu Yesus berbicara itu belum ada jemaat karena masih akan. Jadi Anda tolong pahami, tensis itu adalah mengantarkan, menunjukkan bahwa memang pada waktu si pembicara itu bicara itu belum ada jemaat. Oke, tetapi yang percaya Yesus ada, yes, sudah ada yang percaya Yesus, tetapi belum disebut sebagai jemaat. Baru Kisah Rasul pasal 2 itu dicurahkan Roh Kudus, lalu disitulah berdiri gereja, sehingga sesuai dengan 2 Korintus pasal 13 itu, pasal 3 itu mau menyatakan bahwa baptisan Roh Kudus menjadikan orang-orang percaya menjadi satu tubuh. Disitulah gereja berdiri, yang artinya Paulus bukan pendiri atau tokoh pertama dari Kristen, atau Paulus menjadikan dirinya sebagai tokoh lalu orang-orang Kristen sekarang itu pengikut Paulus. Anda salah. Paham enggak? Tensisnya tidak berkata bahwa Paulus di situ sebagai tokoh. Oke, itu dulu. Oke, saya tepuk tangan dulu atas kebodohan Anda ini. Ini ijazah palsu ini kayak gini. Ijazah palsu ini kayak gini nih. Anda tidak. Sabar. Ini giliran saya. Dengarkan, orang yang tidak punya ijazah tapi lebih cerdas dari malaikat yang datang kepada kau itu untuk menjadikan kau Kristen. Dengarkan. Saya bertanya tadi, apakah jemaat yang dibangun, yang didirikan mula-mula oleh Kepas itu orang-orang Yahudi atau non Yahudi? Enggak dijawab karena malu. Saya sabar, anak kecil. Justru saya bilang, anak kecil sabar. Nanti kau tanggapi. Oke. Nanti kau tanggapi. Malu sama ijazahmu yang menumpuk tapi palsu. Ingat Adinda, ketika Anda membawa Matius 16 nomor 18, di situ yang ada adalah kata aikodomos. Aikodomos itu tidak ada arti akan, tidak ada kata akan mendirikan, gak ada. Aikodomos itu artinya mendirikan. Jadi terjemahan yang betul adalah, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Bukan akan mendirikan, tapi sudah mendirikan. Jangan kau hanya berpacu kepada lai, sedangkan kamu mengatakan kau orang berijazah. Jangan. Kurangi makan tikus. Di situ jelas dikatakan aikodomos. Artinya apa? Aku dirikan, bukan aku akan. Tidak ada kata akan di sana. Dan kau tambahkan baik. Jadi Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ingat, jemaat sudah didirikan oleh Petrus dan Yesus. Jemaatnya adalah orang-orang Yahudi.
Jemaatnya orang-orang yang tidak makan babi. Jemaatnya orang-orang yang bersunat. Jemaatnya orang-orang sahabat. Jemaatnya yang mengkitabkan kitab Tanakh, tidak tersentuh oleh kitab Roma, Galatia, Filipi, Pararang dan seterusnya. Ingat itu. Oke? Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus itu adalah agama Yahudi yang mereka tunduk berserah diri kepada hukum Torah atau hukumnya Nabi Musa. Kalisteng itu penumpang gelap di luar dari mereka. Itu nanti di Antioquia baru ada itu. Oke? Sampai sini paham, Dek? Jadi saya bertanya, yang jawab saya sendiri. Tugasmu apa? Ngeyel. Ngeyel tugas kau itu. Dari dulu kayak gitu aja terus. Sok pintar, sok paten, sok cantik, tapi isi perut gak ada, isi kepala gak ada. Isi perut beda. Lari malu dia. Pasti malu. Jangan kau bawa jasamu di sini, Dek. Belum cukup usiamu, Dek. Lanjut. Ya, ini Bang Jemi, apalagi Bang Jemi, silakan. Tapi Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan kalau Bang Juma mengatakan bahwa Paulus nabi palsu, nanti Bang Juma bertentangan dengan dua dalil, Bang. Silakan. Begini, Bang. Lanjut, Saudara. Saya kemarin belajar dari Bang Tahta ya. Begini, Bang. Kita ambil ke ini, Bang, kebetulan sebentar. Surat Yasin, Bang, ayat 14, Bang. Begini, Bang. Mati bijak. Kami mengutus dua orang utusan itu, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus padamu. Ketika saya ngobrol dengan Bang Tahta, ini kan diperkirakan untuk jemaat di Angkop. Bang Zuma itu suara kipas. Ya, lanjut, udah aman. Udah ya. Lanjut, Bang. Bang. Lanjut lagi, oke. Itu apa itu ya? Itu suara apa ya? Colokan kali kan dah. Coba colokan itu juga. Aman kok di sini. Mencas kah? Iya. Oh iya, udah aman. Nah, kalau begini, Bang, berarti kan kalau kami itu berarti kan Allah Subhanahu wa taala ya, Bang. Berarti dua utusan ini kan Rasul, Bang. Begitu, Bang. Berarti ini otomatis Allah Subhanahu wa taala sendiri mengirimkan 3 utusan, sedangkan kemarin bicara itu dengan Bang Tahta itu di kubah hijau itu. Ini salah satunya ini adalah Petrus, Saulus, satunya lagi saya lupa, Yakobus kali kan, kalau nggak salah. Berarti kan dalam Quran Abang sendiri mengatakan bahwa Saulus itu seorang rasul, Bang. Nah, itu pertama, Bang. Terus yang keduanya Bang, bertentangan dengan ayat Al-Sa'af ayat 14, Bang. Surah ke-61, Bang. Begini, sebentar saya lihat dulu. 61 Al-Sa'af. Ya, sambil disapa Bang Kores. Assalamualaikum Bang Kores. Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya nggak bisa. Itu mengatakan begini. Nulis keras gitu. Oh ya? Iya, agak keras kalau diam. Nah, ini udah aman. Lanjut Bang Jemi. Oh ya. Di ayat itu kurang lebih mengatakan begini. Isa bertanya, siapakah yang... Kuat suaramu Bang Jemi, kuatkan. Oh iya, pakai headset. Di situ mengatakan, di ayat itu mengatakan, Isa berkata, siapa akan menjadi penolongku? Lalu Allah membantu, mereka terbagi 2 golongan yang kafir dan golongan yang beriman. Lalu Allah membantu golongan yang beriman. Sedangkan posisi kalau sekarang kan, menurut Abang kan ajaran Paulus tuh yang sekarang menang. Berarti kalau sampai kejadian yang diprediksi Abang berarti salah berarti ayat ini atau makanya nanya ke Abang gitu, gimana pendapatnya? Iya. Di Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun membahas tentang Paulus, itu nggak ada. Itu tafsir. Iya, tafsir, betul, itu tafsir. Ya, itu tafsir. Tetapi sebelum jauh untuk menelan tafsir ini, baca dulu dong ayat 29-nya. In kanat illa sayhatan wahida fa idzahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka seluruhnya mati. Sekarang apakah itu pernah terjadi di Antioquia pada zaman Paulus? Itu dulu. Pernah nggak terjadi Antioquia hancur lebur kayak Sodom Gomora diceritakan pada zaman Paulus? Pernah nggak itu terjadi? Nggak tahu Bang, saya nggak tahu. Nggak pernah.
berarti itu tidak bercerita tentang zaman Paulus. Yang pertama. Yang kedua, yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Yasin itu, yang mengutusnya bukan Nabi Isa. Yang mengutusnya adalah Allah. Bukan Nabi Isa yang mengutus, tetapi Allah. Jelas ayatnya tuh. Maka aku arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika aku mengutus kepada mereka 2 utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian aku kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Allah yang mengutus Paulus? Di mana dalilnya? Sedangkan Al-Quran ini yang diceritakan di sini adalah Allah yang mengutus utusan yang ketiga. Sedangkan Al-Quran ketika kita berbicara mengenai utusan, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Sedangkan di dalam ayat 29 diceritakan tempat utusan ketiga dan kedua dan pertama ini diutus, Allah hanguskan, Allah habiskan seluruh yang ada di sana. Apakah itu terjadi pada zaman Paulus? Tidak. Berarti tafsiran itu perlu diuji lagi. Perlu diuji lagi. Karena memang ya Paulus dengan Bang Tama, betul Bang, maaf Bang motong. Kata Bang Tama sendiri, Bang Tata bilang lemah katanya. Tafsir memang ada tafsirnya Bang, dilihatin sama Bang Madu. Iya ada tafsir, lemah, tapi itu lemah. Memang ya, betul. Gitu. Itu yang ketiga. Yang ketiga, kalau disebut Paulus, bahasa Arab huruf fa kan ada. Harusnya yang diutus itu fulus, bukan bulus atau baulus. Karena huruf fa dalam bahasa Arab juga ada. Huruf sa atau sin dalam bahasa Arab juga ada. Kenapa harus bulus? Kenapa enggak faulus atau fulus atau bulus? Kan ada tuh. Jadi itu hanya pandai-pandaian untuk merangkai saja. Karena itu adalah tafsiran. Tafsir. Tidak ada tafsir yang mengatakan bahwa itu adalah Paulus, anak dari keturunan Benyamin. Itu nggak ada. Nggak ada itu. Itu hanya tafsiran orang-orang Kristen saja. Ketika para penafsir mengatakan itu Bulus, oh Bulus ini yang dimaksud adalah Paulus. Itu enggak Bang. Enggak diceritakan seperti itu. Jadi kalaupun ternyata yang dimaksud Al-Quran itu adalah Paulus, berarti Paulus ini orang benar di Islam. Paulus ini ternyata mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan merasulkan Nabi Isa alaihissalam. Kalau itu adalah Paulus, berarti Al-Quran lagi-lagi mensucikan nama Paulus dong. Berarti Paulus tidak mengutuk Yesus. Berarti Paulus tidak mengajarkan menyembah kepada Kristus. Berarti Paulus ini lagi-lagi difitnah di Kristen. Berarti sudahlah Adam difitnah, sudah itu Tuhan difitnah, Adam difitnah, Yesus difitnah, Paulus difitnah. Ternyata Al-Quran bukan hanya mensucikan fitnahan Kristen terhadap Yesus doang, tapi ternyata Al-Quran juga berfungsi mensucikan Paulus dari fitnahan orang Kristen. Jadi serba salah. Kalau ini adalah Paulus, maka Paulus orang benar. Karena diceritakan dalam tafsir, orang ini adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan hanya beriman kepada Isa sebagai utusan Allah saja. Mundur kena, maju kena, kiri kanan kena, atas bawah kena. Gak ada jalan. Hanya semata-mata ingin diakui. Ada loh nama Paulus dalam tafsir itu doang. Tapi ternyata ketika diiyakan, Paulusnya ini adalah orang yang benar yang mengajarkan tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah. Kecuali, oh ternyata Paulus dalam tafsir itulah yang mengajarkan agama kekristenan di Antioquia. Ternyata nggak ada itu. Seperti ajaran iblis di dalam seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 nomor 18, iblis berseru, inilah Paulus utusan yang maha tinggi, utusan sang maha benar. Dia adalah orang-orang yang diutus untuk menyelamatkan kalian. Kecuali seruannya seperti itu dalam tafsir, ternyata nggak ada. Seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18 mendukung penuh kerasulan Paulus. Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus. Nah, diusir iblisnya ketika iblisnya berseru, Paulus adalah utusan yang maha tinggi, mengajak kalian untuk kepada jalan keselamatan. Paulusnya marah. Kenapa Paulus marah ketika iblis menjadi juru selamat, juru bicara kerasulannya? Karena Paulus kelihatannya tidak mau diketahui kalau atas kerasulannya itu dukungan dari iblis.
Maka Paulus mengusir iblis yang teriak-teriak bahwa dia adalah rasul utusan Tuhan. harusnya kalau Paulus ini orang benar, ketika iblis menyerukan kalau dirinya adalah utusan yang maha benar, maka dia mengatakan, wah iblis pun sudah menjadi Kristen. Haleluya. Iblis sekarang ikut-ikutan menjadi benar sekarang iblisnya. Tapi faktanya Paulus mengusir iblis tersebut. Artinya Paulus tidak ingin diketahui kalau yang menjadi juru kampanye kerasulannya adalah iblis. Saya kira begitu. Lalu yang itu bang, oke. Lalu itu bang yang maaf bang, sekali lagi yang surah Al-Sabnya bang, itu maksudnya saya yang Al-Sab ayat berapa? Omongan ayat 14 juga bang, surah yang nomor 61 ayat 14 bang. Kan saya bilang tadi dua yang saya kok bertentangan abang sama Al-Quran gitu. Yang ini nggak saya nanyakan makanya bang, nggak menghakimi nggak gitu. Yang ayat Al-Sabnya bang, ayat 14 bang. Baik. Kan yang diseru itu orang-orang beriman, saudara. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Man ansari ilallah kalal hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah sebagaimana Isa anak laki-lakinya perempuan manusia bernama Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan ajaran Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lagi menjadi kufur. Lalu kami beritakan dan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Maksudnya gimana ini bang? Iya, berarti kan kalau menurut abang kan dari paparan abang yang tadi di awal, Kristen itu kan besarkan suaranya Bang Jimmy besarkan suaranya. Berarti kan menurut abang kan dari uraian abang yang di atas yang tadi kita dengarkan bareng-bareng itu, menurut abang kan Kristen disesatkan oleh Paulus. Sedangkan di sini di ayat ini kan mengatakan begini bang, Allah itu memberi kekuatan kepada orang yang beriman, mereka menjadi orang yang menang, gitu bang. Lalu kan bertolak belakang jadinya bang. Berarti kalau menurut abang kan kalau menurut abang kan kalau Paulus yang sekarang yang aliran ajaran Paulus yang menang kan gitu. Ngerti nggak bang? Ngerti bang? Saya gimana ya terang ini ya? Gini. Maksudnya gimana? Ada yang paham nggak? Paham gini bang. Menurut abang kan sekarang kan kekristenan itu kan alirannya aliran Paulus gitu bang, betul nggak? Iya. Yang sebenarnya yang kafir gitu kan, istilahnya gitu kan bang. Sedangkan di ayat ini mengatakan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu menjadi orang-orang yang menang. Berarti orang yang beriman yang menang bang. Berarti kan bertolak belakang gitu bang. Oh iya. Kamilah penolong iya. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, segolongan kafir. Lalu kami berikan kekuatan. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Oke, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi gini saudara, kemenangan yang dimaksud di sini bukan kemenangan seperti yang Anda pikirkan. Yang dimaksud kemenangan di sini adalah mereka menang sehingga mereka tidak disesatkan. Mereka menang sehingga mereka tidak disesatkan. Sedangkan orang yang menang ketika yang Anda maksudkan ini adalah seperti Paulus, seperti Kristen yang ajarannya sampai hari ini tetap ada kan? Itu maksud Anda? Tetapi yang dimenangkan oleh Allah di sini adalah mereka yang menjadi penolong ajaran Allah. Bukan berarti mereka itu tidak mati, tidak. Bukan berarti yang menang itu karena di situ tidak ada peperangan, saudara. Kecuali antara ajaran daripada Nabi Isa itu terjadi peperangan di dalamnya, itu kan tidak ada peperangan di situ. Oh enggak ada peperangan bang. Enggak ada bang. Ini kan maksudnya peperangan pemikiran, peperangan ini bang, peperangan. Kalau kita mah kalau negara mah ideologi gitu bang. Iya, artinya ketika dikatakan hal seperti itu bukan berarti menang fisik kan? Bukan. Menang pemahaman, menang pemikiran, menang aliran. Itu dia. Berarti murid-murid Yesus tetap menang karena mereka tidak berhasil disesatkan. Sedangkan yang Anda katakan ini, kenapa jadi Kristen yang berjaya? Di ayat lain Al-Quran mengatakan apa? Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjukku,
mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ini untuk Kristen yang hari ini. Ketika Yesus datang, Isa datang, mereka menyombongkan diri tanpa alasan yang benar. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minuna biha, la yu'minu biha. Ketika kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaanku kepada mereka, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, tuh, Yesus datang membawa mujizat, apakah mereka beriman? Tidak. Yesus datang kemudian membawa jalan menuju kepada Allah, apakah mereka beriman? Tidak. Yesus mendatangkan kemudian beberapa mujizat, apakah mereka tunduk? Enggak. Tapi ketika mereka diajarkan, jadikanlah kemudian hal yang buruk itu menjadi jalan yang kau tempuh, mereka menempuhnya. Ini yang terjadi. Coba Anda bayangkan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, melakukan hal banyak di tengah-tengah mereka. Apakah mereka beriman? Tidak. Tapi seketika ada keluar dari kubur, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apakah mereka kemudian ikut? Ikut. Mereka menempuh jalan itu. Mereka menempuh jalan itu. Makanya kalau saya kaitkan nih, di dalam pengajaran Yesus, dia mengatakan bahwa angkatan jahat minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain bangkit pada hari ketiga. Maka ketika ada penyaliban, apa khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Yesus yang telah kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat. Maka apa kata Petrus di Data 40-nya? Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Artinya, tinggalkanlah jalan yang kau tempuh selama ini, yaitu ingkar kepada Yesus. Sehingga keingkaranmu melahirkan engkau pada endingnya menyalibkan oknum yang diserupakan dengan Yesus. Apa yang terjadi? Kalian melanjutkan terus kesesatan kalian, sehingga yang kau salibkan itu dijadikan sebagai Tuhan untukmu. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wa iyarau sabilal ghayy yattakhizu sabila. Itu kata Allah. Kenapa demikian? Karena mereka mendustakan data-data yang Yesus sampaikan kepada mereka. Jadilah Kristen itu membanyak, membludak sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka mengingkari ucapan-ucapan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Ini yang katakan Al-Quran. Jadi itu bukan kemenangan, saudara. Itu bukan kemenangan, itu kutukan. Itu bukan kemenangan, itu kutukan. Sedangkan murid-muridnya, mereka mati dalam keadaan beriman kepada Yesus. Mereka mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mati dalam keadaan beriman, itu adalah kemenangan yang nyata. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran yang Anda sebutkan tadi di ayat berapa tadi itu? 14, Bang. 14 dari ayat surah As-Saff kalau nggak salah. Ya, As-Saff ayat 14. Allahu Akbar. Oke, itu Bang. Silakan. Makasih Bang. Makasih atas makasih Saudara Jimmy. Pelajarannya, Bang. Oke, baik. Lanjut ya Bang Juma ya. Ada lagi nih, ijazah palsu nih. Coba tadi buka Matius 16 ayat 18 itu. Oh, ya. Tadi dia sempat dari teks. Oh, enggak. Bang Juma. Kami ini tidak seperti Anda lagi. Habis ngecek ijazahnya dia tadi. Oke, tidak apa-apa lah. Silakan. Bukti Bang Juma tadi menggunakan kata asli. Saya mau tes. Nah, karena Anda sedang melakukan penyesatan, oke ya. Coba kata kerjanya. Kata kerjanya di situ tadi apa, Bang? Aikodemeo itu dengar. Aku mendirikan. Aikodemeo itu jelas tuh. Jelas kan? Benar atau tidak? Betul. Tahu enggak Bang Juma? Aikodemeo, kata perintahnya aikodemos. Bang Juma. Dan di atas batu karang ini aku mendirikan. Mendirikan apa? Mendirikan apa? Izinkan saya bicara. Ya, silakan. Sudah tersesat di situ. Silakan Bang Zuma. Mengerti ya? Karena dalam satu kata bahasa Yunani, satu kata kerja itu mengandung tensis. Tensis mengerti kan? Kata kerja bahasa Yunani mengandung tensis. Saya mau tanya dengan oikodomos itu, kira-kira tensisnya yang di situ dipakai Yesus tensis apa? Ini jelas ini perintah ini. Ini perintah. Mana ada perintah itu? Engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku mendirikan. Jadi Petrus ini, dengar. Petrus ini, dengar. Petrus ini diberi perintah untuk melanjutkan tongkat estafet pengajarannya. Tidak ada itu. Dan aku berkata kepadamu, dengar. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga,
apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepas ke dunia akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang Kepas supaya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Mesias. Perintah atau bukan? Perintah atau bukan? Perintah atau bukan? Lalu Yesus melarang muridnya, yaitu Kepas, untuk supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Pertanyaan saya, itu perintah atau bukan? Perintah bukan, beda perintah dengan melarang ya. Kalau perintah, pintar sekali. Tahu bang? Pintar sekali. Giliran saya bang ya. Silakan. Oke. Di kata kerja yang Anda kutip, oikodomes itu, di kata kerja itu bukan kata perintah, kata kerja atau saya katakan cakupan dari ucapan Yesus. Tidak ada cakupan. Cakupan dari ucapan Yesus itu muatannya adalah perintah. Tambahin kata lagi. Oke ya. Loh, tidak. Kamu itu ijazahmu buat apa ijazahmu itu? Jangan lari. Saya ijazahmu itu untuk apa? Ijazahmu itu untuk apa? Jelas-jelas Yesus dengar. Yesus berbicara kepada Petrus, cakupannya itu perintah. Itu perintah itu. Lalu Yesus melarang. Buka kata kerja. Melarang itu apa? Melarang itu apa? Oke ya. Melarang itu apa? Sudah lari dari kata yang dia sebut. Kata mendirikan ya. Yang kita bahas kata mendirikan. Ingat ya, jangan lari dulu. Bang Zuma jangan lari. Yang kita bahas yang Anda kutip tadi adalah kata oikodomeso. Anda ingin menguliti kata itu? Saya tanya Anda. Oke. Bikin dulu tesisnya. Bang, ini belajarnya kayak gini, Bang. Izin Gurunda ini mau belajar. Tadi dia bilang kan ada akan di situ, kata akan. Coba kalau kita klik di dalam paralelnya kan. Pas kita buka nggak ada di situ akan mendirikan, malah artinya mendirikan semua. Anda buka ini tahu nggak apa ini? Tidak mengerti Anda tentang tensis, Anda tidak mengerti tensisnya. Udahlah kau ijazah palsu kau ijazah palsu. Inilah bukti Anda hanya tahu begini tapi tidak tahu bahasa asli. Ijazah palsu. Oke saya bilang ya, yang di sini ya. Sudah. Bukan di situ. Saudara. Orang berilmu itu bukan begitu cara diskusinya. Yang kita cari sekarang ini adalah jemaat yang Petrus dirikan itu kumpulan orang Yahudi atau non Yahudi. Oke, saya jawab ya. Anda sudah lari ya dari kata kerja yang Anda maksud ya. Cakupan dari data perintah mendirikan tadi itu adalah perintah. Larangan itu kan perintah itu. Anda jangan potong saya. Anda jangan potong ya. Di dalam penggunaan kaidah bahasa Yunani setiap kata kerja mengandung tensis, oke? Dan di dalam tensis yang dipakai oleh Yesus itu yang sedang dibahas, saudara. Saya tadi membawa kata oikodomeo itu karena kamu menambahkan kata akan. Itu deh. Makanya saya bawa itu. Tidak ada kata akan di sana deh. Gitu deh. Kamu yang menambahkan deh. Kamu yang menambahkan. Betul. Padahal oikodomos itu tidak ada kata akan di situ deh. Paham situ ya? Yang ingin kita bahas di sini adalah dengar. Jemaat, Anda kan membawa gereja tuh tanpa malu-malu. Pertanyaan saya, apakah jemaat yang dibangun ini adalah orang Yahudi atau non Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Kan Anda berbicara, Anda kan mengatakan bahwa tidak ada Kristen sebelum Paulus. Anda lari ke Matius 16. Maka saya bertanya, apakah jemaat yang didirikan mula-mula ini Yahudi atau non Yahudi? Apa jawaban saudara? Ya. Saya jawab sudah ya. Di Kisah Para Rasul 2 di situ ada orang-orang yang pertama adalah jangan bantah. Ilmu Anda itu sini saya kasih konferensi ya. Di Kisah Para Rasul 2 itu adalah orang-orang yang pulang dari mereka menyaksikan kenaikan Kristus. Terdiri dari 11 rasul, kemudian ada beberapa orang percaya, lalu dianggap mereka ada 120 orang menurut Kisah Rasul 14. Lalu mereka menantikan janji Allah di Kisah Rasul 2. Di Kisah Rasul 2 itu terjadi baptisan roh, itulah yang menjadikan mereka jemaat. Tetapi yang mendengar itu di situ ada yang disebut dengan proselit ya. Proselit itu ada orang Arab, ada orang Roma, ada orang Partia dan orang-orang yang lain. Tadi sudah sempat cuma dengar sudah. Itulah gereja. Udahlah. Apa ini jasa palsu juga naik di sini. Bukan maksudnya itu awalnya ya orang Yahudi, betul itu.
Oke, baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dari teman-teman para apologet Kristen yang terus berusaha untuk mematahkan dan membantah setiap tuduhan dan narasi liar dari seorang Ustadz Suma dan bersama dengan rekannya itu Andi Celebes. Ya, kita melihat serta kita juga menyaksikan bagaimana ketika mereka mengangkat suatu tema tentang siapa yang mengolok-olok atau siapa yang diolok-olok, mereka mengatakan bahwa bukan mereka yang mengolok-olok. Mereka tidak pernah mengolok-olok tentang Yesus Kristus sendiri. Tapi kalau kita mendengar, kalau saudara-saudara pernah menyaksikan banyak video dari Ustadz Suma dan Andi Celebes yang ketika mereka membahas pribadi Yesus Kristus sendiri, mereka selalu saja mengeluarkan perkataan-perkataan atau narasi yang tidak seharusnya mereka sampaikan. Apalagi Uniriva, ya. Tapi entah mengapa ketika di diskusi ini mereka berani mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengolok-olok seperti itu. Entah mereka sadar atau tidak sadar bahwa mereka pernah melakukan hal seperti itu, pernah berkata tentang yang tidak-tidak tentang Yesus Kristus seperti itu. Entah mereka sadari atau mereka tidak sadari, tapi seharusnya ketika mereka berkata atau menyampaikan suatu narasi bahwa mereka tidak pernah mengolok-olok, tapi padahal di video yang lainnya mereka mengolok-olok, bagaimana dengan perasaan mereka seperti itu? Bagaimana dengan umat yang menyaksikan dan pernah mendengar bahwa Ustadz Suma ini pernah mengolok-olok seperti itu, ya? Dan memang betul yang dikatakan oleh teman-teman para apologet Kristen ini, Suma ini dia tidak sadar seperti itu. Apakah ketika dia membahas tentang pribadi Yesus itu di luar kesadarannya, atau dia membahas secara sadar seperti itu, ya? Karena apa ya? Karena memang setiap narasi yang dibangun oleh Ustadz Suma dan Andi Celebes ketika mereka mengangkat satu ayat Alkitab seperti yang dikatakan oleh para apologet Kristen, mereka hanya mengambil satu ayat tanpa mereka membaca seluruh konteks teks dari pasal yang mereka bawakan itu, pasalnya atau ayat yang mereka jadikan bahan untuk menyerang iman Kristen seperti itu. Dalam artian bahwa mereka hanya mengambil satu bagian yang menguntungkan untuk mereka dan kemudian mereka tafsirkan secara liar menggunakan data-data yang bisa dikatakan sesat, dan itu mereka gunakan untuk menyerang kekristenan seperti itu. Kalau kita melihat serta mendengarkan, sebenarnya dari sini kita sudah bisa menebak bagaimana kemampuan dari seorang Ustadz Suma dan Andi Celebes dalam memahami dan mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Karena kalau kita mendengarkan setiap narasi mereka, setiap argumentasi mereka, pasti akan jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Dalam artian mereka berusaha untuk terus memutarbalikkan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika para teman-teman para apologet Kristen mulai membahas tentang iman mereka, tentang ajaran mereka, mereka pasti akan framing dan akan kembali lagi membahas tentang kekristenan seperti itu. Emang ada apa sepertinya ya? Kayak seperti itu. Karena kita tidak tahu ya, kita tidak pernah tahu apa sih sebenarnya yang dimau oleh Ustadz Suma ini seperti. Karena kalau kita melihat sebenarnya setiap narasi, setiap data yang dibawakan oleh teman-teman para apologet Kristen itu sudah sangat jelas. Itu sudah sangat jelas mematikan setiap narasi bahkan tuduhan liar dari Ustadz Suma dan juga Andi Celebes ini seperti itu. Karena ya kalau saudara mendengarkan setiap narasi mereka, setiap argumentasi mereka ketika mereka membawa-bawa firman Tuhan seperti itu, ketika mereka membahas tentang pribadi Yesus, pasti tidak akan pernah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang ada di dalam Alkitab. Coba saudara perhatikan ketika mereka mengangkat ayat, mereka selalu hanya membahas satu ayat atau tidak membahas satu perikop atau keseluruhan pasal dari teks tersebut yang mereka bawa. Padahal kalau mereka membaca keseluruhan teks, tidak hanya berfokus pada satu ayat, mereka pasti akan mengerti, memahami maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Seperti itu loh Ustadz Suma. Makanya mungkin ya memang niat mereka membaca Alkitab itu bukan untuk mencari kebenaran, karena memang hanya untuk mencari kesalahan di dalam firman itu yang pada dasarnya memang tidak ada kesalahan di dalam firman itu sendiri. Seperti itu. Ya, tapi ya kita hanya bisa berdoalah supaya firman yang mereka selalu putar balikan itu boleh mengubahkan kehidupan mereka, supaya mereka boleh melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan,
melihat bagaimana keselamatan itu disediakan oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen, para hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang mereka juga terus berjuang untuk meluruskan setiap tuduhan-tuduhan dari teman-teman para polemikus ini, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka boleh terus diberkati Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat, dan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi terang, garam, dan berkat di sekeliling mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke sahabatku, saudaraku, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.